Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku dengan Bapak dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 4 semester 1 bab 3. Kali ini kita akan memasuki bab tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma nafi'an warzuqni fahman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kompetensi inti dan kompetensi dasar pada bab beriman kepada kitab-kitab Allah. Kompetensi inti 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasarnya 1.3 menerima kebenaran adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan nabi pembawa risalahnya. 2.3 menunjukkan sikap teguh pendirian dan amanah setelah mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 3.3 memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 4.3 mengkomunikasikan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala beserta nabi yang membawa risalahnya. Ini adalah kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Selanjutnya, indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Indikator pembelajarannya 1. Mampu memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 2. Mampu mengomunikasikan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala beserta nabi yang membawa risalahnya. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. 2. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengomunikasikan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala beserta nabi yang membawa risalahnya dengan tepat. Ini adalah indikator pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan bahwa semua kitab itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Percaya atau beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya sebagai rahmat dan petunjuk bagi seluruh alam manusia agar bahagia di dunia dan di akhirat. Ini adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di antara kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang pertama, kitab Taurat. Isi pokok dari kitab Taurat yaitu kitab Taurat artinya syariat atau perintah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kitab Zabur. Isi pokoknya, Zabur artinya tulisan, diturunkan kepada Nabi Daud
berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Selanjutnya kitab yang ketiga yaitu Injil. Injil artinya kabar gembira diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maaf, Injil artinya kabar gembira diturunkan kepada Nabi Isa, berbahasa Yunani, berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Dan untuk kitab yang keempat yaitu Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berbahasa Arab berisi tentang akidah dan keimanan, ibadah, penciptaan manusia, kisah-kisah, hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Itu adalah beberapa kitab-kitab yang wajib kita percayai dan wajib kita imani. Al-Quran adalah kitab Allah yang terakhir diturunkan. Tidak ada lagi wahyu yang datang kemudian. Ini artinya semua permasalahan yang terkait dengan kehidupan manusia sebenarnya bisa dipecahkan dengan mempelajari makna-makna ayat Al-Quran secara mendalam. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan. Menurut istilah, Al-Quran berarti firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia. Peristiwa turunnya Al-Quran atau wahyu yang pertama disebut Nuzulul Quran. Peristiwa itu terjadi pada malam 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi. Wahyu pertama turun melalui malaikat Jibril di Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur, kota Mekah. Wahyu pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dalam kitab Al-Quran terdapat 6.236 ayat yang terhimpun dalam 114 surat dan 30 juz yang biasanya dibagi ke dalam surat Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Itu adalah seputar tentang Al-Quran. Hukum iman kepada kitab Allah. Hukum beriman kepada kitab Allah adalah wajib, bahkan sangat diwajibkan karena ingkarnya bisa merusak iman. Perintah langsung agar beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nisa ayat 136 dan juga ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Namun di sini akan dibacakan Quran surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Yakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala diantaranya A. Mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. B. Mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. C. Membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. D. Mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Selanjutnya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala diantaranya A. Menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur. B. Selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya.
karena kita tahu hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. C. Meyakini kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Setelah kita tadi membacakan tentang materi pembelajaran, bahan ajar, beriman kepada kitab-kitab Allah, setelah itu silahkan anak-anakku isi lembar penilaian sikap spiritual di bawah ini. Ini ada formatnya ya. Silahkan nomor 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya nanti, 1. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala selain Al-Qur'an tidak berlaku lagi saat ini bagi umat Islam. Nanti cara pengisiannya di checklist iya atau tidak. Ya sama dengan sampai nomor 4. Selanjutnya ada lembar penilaian pengetahuan dan keterampilan. Silahkan nanti anak-anakku berdiskusi ya. Setelah berdiskusi, silahkan diisi beberapa pertanyaan di sini ya. Secara berkelompok saja diskusikan. Setelah itu nanti presentasikan di kelas ketika kita bertemu nanti ya. 1 sampai 6. Nah, sekarang ayo berlatih. Ini penilaian pengetahuan ya. Ada 5 pertanyaan. Di sini jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan nanti ditulis di buku dan dijawab ya dengan benar. Nanti silahkan dikumpulkan ketika kita masuk kelas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasan kita pada kesempatan hari ini telah selesai. Di situ juga sudah dipaparkan di bahan ajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.